Hi guys, good morning. How are you today? Good morning, Mister. I'm good. Morning, Mr. Morning, I'm Mr. I'm fine. fine, thank you. And you? Thank you. Yes, I'm really good. Thank you. Okay, so today we're going to have uh, the similar material like the previous meeting. Kalau pertemuan yang kemarin kita berbicara tentang describing animals, and today we will talk about describing things, mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah benda. Next. Nah, in describing things, so there are 10 items or 10 ways to describe things. Jadi dalam mendeskripsikan sesuatu, ada 10 hal yang bisa kita deskripsikan. The first is material. Material itu bahannya, bahan sebuah benda. And then size, shape, color, weight, texture, age, condition, opinion, and function. Jadi ada 10 nih. Contohnya apa ya? Contohnya my phone. Contohnya HP-nya Mr. Anjas. Like that. Materialnya terbuat dari apa? Contohnya terbuat dari tembaga atau terbuat dari apa? Kemudian size, ukurannya besar atau kecil. Kemudian shape, bentuknya persegi atau persegi panjang atau circle. Kemudian color, warnanya, weight, itu beratnya, teksturnya bagaimana, haluskah, kasarkah, age, apakah itu adalah lama, baru, kemudian ada condition, opinion, and function. So there are 10 things in describing things. Next, yang pertama kita akan belajar tentang material. Material itu seperti bahan dari sebuah benda. For example, ini adalah ada beberapa material that you can use in describing things. Ini adalah beberapa material atau bahan yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, kalian jangan lupa bahwa dalam mendeskripsikan bahan kita memakai it is wood. Itu adalah kayu. Contohnya ini, this is my mouse untuk komputer. Kira-kira mouse itu terbuat dari apa bahannya? Plastik. Berarti kita bilang it is plastic. Good. Nah, here there are so many materials that you can use. Ada banyak sekali material atau bahan yang kalian bisa gunakan. Kalian bisa baca di rumah sendiri. Ada plastik, ada stone, ada rubber, ada wax, ada marble, iron, gold, silver, copper, steel, leather, glass, fiberglass, cotton, wool, silk, paper, clay, and brick. Ada sangat banyak. Kalian bisa mempelajari material sini di rumah. Nah, kemudian bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, contohnya di situ ada sebuah gambar kursi. Kira-kira kursi yang di sini terbuat dari apa? Kayu. Benar sekali. So, rumusnya adalah kita memakai it. It is made of wood. It is made of wood. Jadi ada it is made of, baru kita tambah material. Jadi it is made of itu adalah rumusnya. It is made of wood.
Oke, in bahasa Indonesia we could say ini dibuat dari kayu. Nah, contohnya gambar yang kedua ada eraser. It is made of rubber. Apa itu rubber kira-kira? Karet. Karet, benar sekali. Nah, and the third is clay. What is clay in this? Tanah liat. Good. So it is made of clay. Seperti itu. Bisa ditangkap? Bisa, Mister. Oke, good. Jadi bahannya. Jadi it is made of itu adalah rumusnya. It is made of apa? Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya contohnya buku. Kira-kira kalau buku kita bilang apa? It is made Of kertas. Apa kertas? wood. No, kertas. Paper. Paper. It is made of paper. Bisa seperti itu. Contohnya cincin. Saya bisa bilang apa? Cincin emas. Ya. Of gold. Ya, it is made of gold. Very good. Itu yang pertama. And the second is size. Size. Kalau tadi rumusnya adalah it is made of. Kalau kita membicarakan tentang size, kita memakai it is apa. Nah, kita belajar, kita lihat contohnya. Nah, so di sini there are examples of size. Ada beberapa contoh dari size yang menggambarkan tentang ukuran. Contohnya big, small, big, large, long, tall, short, tiny, medium size, little. Itu adalah bagaimana kita describe things menurut size-nya, menurut ukurannya. Nah, di situ juga ada artinya, kalian bisa pelajari di rumah. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada sebuah kapal yang sangat besar. Maybe it's like Titanic. Nah, karena besar kita mengatakan bahwa it is big. Oke, it is big. Nah, kalian di situ lihat there is a ring, ada sebuah cincin. Kira-kira cincin itu kecil atau besar? Kecil. Nah, it is small. It is small. Nah, kemudian kita contohnya kita mengatakan mendeskripsikan sebuah giraffe. What is giraffe? Jerapah. Jerapah. Kita bisa mengatakan It is long neck. Long. It is bisa tall. Seperti itu. Kemudian do you guys know have you ever watched SpongeBob? Yes. What is the name of the green one? I forget. SpongeBob's opponent. Plankton. Yeah, how about plankton? Plankton is small. Small, bisa tiny, sangat kecil, bisa little, etc. Mengerti tentang size? Mengerti, bisa ditangkap? Mengerti, Mister. Good. Now, the third is shape. What is shape in bahasa Indonesia? Bentuk. Bentuk, really good. Nah, di sini there are some contoh dari shape. Bisa triangle, bisa square, bisa semicircle, rectangular.
Ada segitiga, ada persegi, ada setengah lingkaran, ada persegi panjang. Oke, dan there are so many more. Kalian bisa pelajarinya di rumah. Nah, and the fourth is color, description of things. Color. Nah, kalau color, kita juga memakai rumus is, tergantung dari the color of the thing. Nah, untuk color kalian pasti udah tahu ya. Ada red, blue, pink, yellow, brown, purple, black, white, green, and orange. Nah, the fifth is weight. What is weight in bahasa Indonesia? What is weight? Berat, really good. Nah, the formulation atau the rumusnya juga kita memakai it is. Nah, kita lihat di situ ada sebuah batu. Nah, kira-kira kita mendeskripsikannya dengan mengatakan it is heavy. Heavy itu berat. Batu itu berat kan? Batu merah. It is heavy. Nah, kemudian di situ ada bulu. It is light. Light itu ringan. Seperti itu. Dan kalian bisa menggunakan contoh-contoh yang lain. Oke, for example, kita mengambil contoh, kira-kira contoh apa? Things. Apa ya? Contohnya adalah gabus. Kira-kira itu apa? It is light. It is light. Good. Benar sekali. Next. Yang kemudian adalah texture. Teksturnya bagaimana? Itu juga pakai it is. Nah, di sini ada beberapa contoh about textures. Yang pertama ada smooth, soft, rough, hard, fluffy, sticky, slippery, bumpy. Ada beberapa contohnya, ada halus, lembut, kasar, keras, lengket, licin, bergelombang. Itu tekstur. Itu yang dinamakan tekstur. Kemudian yang ketujuh, ada age. Age itu ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita mau tahu apakah dia sudah tua, apakah dia baru, apakah sudah modern, apakah kuno, seperti itu. Nah, itu juga memakai rumus is. Nah, contohnya di sini ada smartphone. Have you guys ever seen kind of this smartphone? Yes? Hello? Have you ever seen this smartphone before? Yes. Okay, good. Ya, itu bisa yang HP bisa dilipat-lipat gitu kan, dibuka, dilipat, seperti itu. Nah, kalau kita mau mendeskripsikan according to the age, kita bisa bilang it is new, itu baru. Atau it is modern, itu modern. Karena zaman-zaman waktu dulu ada tidak handphone begini waktu orang masih zaman-zamannya orang tua kalian masih muda? Ada nggak? Ada. Ada? Tidak ada, baru ditemukan sekarang ya. Nah, kemudian di sini ada buku-buku yang sudah lama, yang sudah kelihatan tua, sudah kelihatan sangat jelek kayak gitu ya. Nah, kita bisa bilang it is ancient atau kuno atau it is old. Ya. Kemudian adjektif lain lagi masih banyak itu tentang kalau kita mau mendeskripsikan sebuah benda tentang dari sudut age. Oke. Nah, kemudian yang ke-8 ada condition, kondisi dari sebuah benda. Nah, contohnya dapurnya ini. Nah, take a look at the kitchen. Nah, the kitchen, it is clean. Betulkah bersih atau tidak? Betul, Ustaz. Betul. It is clean. Kemudian, the second, what kind of this room? Bathroom. Bathroom, good. Nah, kira-kira what is tidy in bahasa Indonesia? Rapi. Nah, is that tidy?
Apakah ini benar-benar rapi? Yes. Nah, betul sekali. So we say it is tidy. And the third is, what is that? Is that also a bedroom? Yes. Yes, tapi berbeda, kondisinya berbeda. The second picture, it is tidy. But in the third picture, it is messy. What is messy in bahasa Indonesia? Berantakan. Berantakan, tidak rapi, etc. Nah, kalian juga masih bisa menggunakan banyak adjektif untuk menggambarkan kondisi sebuah benda. Contohnya fragile, itu rapuh, comfortable, nyaman, uncomfortable, and etc. Tidak nyaman dan lain-lain. Kemudian adalah opinion. Opinion itu menggambarkan sebuah sesuatu menurut pendapatnya kita. Contohnya, pensil. It is used for writing. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat yang warna hitam, it is used for, itu adalah itu adalah rumusnya. Jadi kalau kita mau menggambarkan sesuatu tentang opinion, kita bisa mengatakan it is used for writing. Pensil itu digunakan untuk apa? Menulis. Nah, kemudian ada gambar glasses, ada kacamata. It is used, itu sunglasses ya, sunglasses. It is used for protecting eyes from ultraviolet radiation. Nah, kemudian contoh selanjutnya, kira-kira kamera. Yang bisa bilang apa kalau kamera? It is used for taking picture. Take up. Jadi kalau for baru ada verb itu semua ditambah ing. It is used for taking picture. Kalau kalian bilang it is used for take picture itu salah. Harusnya it is used for taking picture. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya ada chair. Kira-kira chair itu apa? Ada yang tahu? John Kevin. Yes, Mister. Kira-kira kalau kursi untuk apa? Here is John Kevin. Hello. It is used for sitting. Good. It is used for sitting. Digunakan untuk duduk. Nah, terakhir, contohnya meja belajar. Kira-kira apa? It is used for studying. Good. It is used for studying. Really good. Nah, yang terakhir ada function. Oh, ini salah sepertinya. Harusnya function. Nah, maaf sebelumnya. Harusnya yang itu adalah function. Itu adalah fungsi sebenarnya ya. Karena kayak pensil digunakan untuk menulis. Itu bukan opinion, tapi itu adalah function ataupun fungsi dari sebuah benda. Sangat baik. Nah, kita lihat contoh ini. Now, how to describe things? Nah, please take a look at the doll. My lovely doll. Itu dibilang it is made of cotton. What is cotton in bahasa Indonesia? Kapas. Betul. Kapas seperti itu. Nah, it is made of cotton. Itu sudah kalian pelajari tadi pas awal, kan? Itu berarti kita berbicara tentang apanya? Nah, Material, really good. It is big. It is big.
Besar, berarti kita berbicara tentang size, ukuran. It is pink, berarti kita berbicara tentang color. It is soft, berarti kita berbicara tentang texture. It is cute, berarti kita berbicara tentang opinion. Pendapatmu. Oh, oke, itu imut. Kan itu adalah pendapat. It is valuable, itu sangat berharga. Nah, kira-kira kalau kita membuat function, gunanya untuk apa? It is used for sleeping. Sleeping, ya bisa juga. It is used for sleeping. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang kan? Gampang. Semua mengerti? Mengerti, Mister. Oke. Mister akan upload tugasnya hari ini, tapi kemungkinan agak sore, karena Mister akan lanjut mengajar kelas yang lain. Jadi, Mister juga akan mengupload hasil rekaman Zoom meeting kita hari ini, so that if you want to learn more, kalau mau diulang-ulang lagi tentang materinya, bisa dinonton videonya, or for those who are not attending my class, atau teman-teman yang tidak menghadiri kelas Mister hari ini, bisa dinonton, biar tidak ketinggalan. Oke, jadi contohnya, kalian mengerjakan tugas tidak mengerti, you can, rewatch, ditonton lagi videonya agar kalian mengerti. Bisa? Bisa, Mister. Okay, thank you for today. Stay healthy, tetap sehat. I keep praying for this pandemic, and please do all the assignments that given to you. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru silakan dikerjakan, karena sebentar lagi kita akan ujian kenaikan kelas. Jangan sampai ada yang tinggal kelas karena jarang mengerjakan tugas. Bisa? Bisa, Mister. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang how to write descriptive text. Kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah teks deskripsi. Kalau ini kita cuma belajar tentang membuat frase-frase atau kalimat-kalimat kecil. Kalau nanti kita akan membuat yang sangat kompleks atau yang lengkap sebuah teks. Bisa? Bisa, Mister. Okay. Thank you for today, and I'll see you next meeting. Goodbye. Thank you, Mister. Bye, Mister. Thank you, Mister. Bye, Mister. Mister. Thank you. Bye, Mister. Bye.